Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Ayu Cisa Sakila bersama dua rekan saya. Saya Ibnu Hafiz, saya Rohmani. Kami dari kelompok Lamban Bulis, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Kami akan menjelaskan tentang hasil riset investasi pada PT Japfa Confit Indonesia Tbk. Kemudian ada analisis ekonomi global. Perkembangan ekonomi global masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi COVID-19. Pada triwulan ketiga tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok tumbuh sebesar 4,9% year on year, Jepang tumbuh 1,4% year on year, Korea tumbuh 4% year on year, dan Singapura dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,1% year on year. Perkembangan ini akan memicu lonjakan harga input industri yang sangat tinggi. Selain perlambatan ekonomi dunia, Indonesia juga mengalami perlambatan. Pada triwulan ketiga tahun 2021, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,5% year on year. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan net ekspor. Selain itu juga didorong oleh pertumbuhan investasi sebesar 3,7% year on year, yang mendorong pembelian saham untuk meningkatkan aktivitas industri. Dalam menghitung valuasi saham Japfa ini, kami menggunakan metode relative valuation. Jika mengacu pada buku Damodaran, di sini kami memakai 3 valuasi. Yang pertama ada price to earning ratio, yaitu menggambarkan suatu harga saham dalam kaitannya dengan pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika PER lebih rendah dari rata-rata emiten di sektor tersebut, berarti saham tersebut dinilai lebih murah. Kemudian ada EPS, yaitu earning per share, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar sahamnya. Jika EPS semakin besar, tandanya saham tersebut semakin bagus. Yang ketiga ada price to book value, yaitu adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Dengan menggunakan ini, kita dapat melihat seberapa besar nilai pasar saham tersebut. Jika PBV-nya tinggi, maka saham tersebut dinilai lebih mahal. Berikut adalah perbandingan saham Japfa Confit Indonesia Tbk dengan calon Pokpen Indonesia sebagai kompetitor. Yang pertama, kami melihat dari valuasi price earning ratio-nya. Di sini saham Japfa memiliki PER yaitu 7,78, lebih kecil dari Cepin yang memiliki PER 19,74. Hal ini menandakan bahwa saham Japfa relatif lebih murah. Kemudian ada valuasi IPS-nya. Di sini saham Japfa memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan per sahamnya sebesar 160. Sedangkan Cepin lebih besar yaitu 265 IPS. Yang terakhir ada PBV, yaitu nilai buku dari suatu perusahaan tersebut. Di sini Japfa PBV-nya sebesar 1,38 kali dan Cepin sebesar 3,71 kali. Jika dilihat dari PBV ini, maka dapat disimpulkan bahwa saham Cepin lebih mahal. PT Japfa juga memiliki sistem operasional yang terintegrasi secara vertikal. Selain daripada itu, Japfa juga memiliki merek dagang dengan reputasi baik dan hubungan dengan pelanggan yang kuat. Selanjutnya, PT Japfa juga menggunakan standar biosecurity yang tinggi. Selain daripada itu, PT Japfa juga beroperasi pada industri yang atraktif. Selain daripada itu juga, PT Japfa memiliki tim manajemen yang kuat dan berpengalaman. Tim manajemen perseroan juga berpengalaman memimpin PT Japfa dalam melewati krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998, epidemi flu burung pada tahun 2004 sampai dengan 2005, dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada analisis finansial, berdasarkan annual report pada tahun 2021, total aset Japfa tercatat sebesar 28,6 triliun. Hal ini meningkat sekitar 2,6 triliun atau 10,2% dari tahun sebelumnya yang hanya 26 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan persediaan serta kenaikan aset tetap dan properti investasi. Lalu, piutang usaha Japfa pada tahun 2021 juga meningkat sekitar 24,9%. Hal ini menjadi 2,3 triliun dari 1,9 triliun di tahun 2020. Peningkatan piutang usaha tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penjualan perseroan selama tahun 2021. Pada total liabilitas Japfa,
tercatat pada 31 Desember 2021 sebesar 15,5 triliun rupiah. Hal ini meningkat sekitar 6,5% dari tahun sebelumnya sebesar 14,5 triliun rupiah. Sedangkan utang bank jangka pendek JAPFA pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 423 miliar rupiah pada akhir tahun 2020 menjadi 1,3 triliun rupiah. Peningkatan jumlah utang bank jangka pendek tersebut disebabkan oleh kenaikan pinjaman modal kerja perseroan pada tahun 2021. Adapun risiko investasi yang pertama yaitu wabah penyakit. Wabah penyakit disebabkan oleh perpindahan dan perdagangan unggas hidup yang belum diatur dengan baik. Penyebaran penyakit di tingkat hulu akan menyebabkan pengaruh yang lebih besar di tingkat hilir dan memberikan risiko kerugian bagi perseroan. Sebagai upaya mitigasi dari risiko tersebut, JAPFA terus meningkatkan sistem biosecurity dalam operasionalnya dan juga memproduksi vaksin ternak secara khusus melalui PT Vaksindo Satuan Nusantara. Produksi vaksin ternak memberikan manfaat bagi perseroan dalam segi efektivitas biaya yang pada akhirnya akan mencegah kerugian secara ekonomis. Adapun risiko investasi yang kedua yaitu ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Ketersediaan dan harga bahan baku tersebut memiliki ketergantungan pada faktor cuaca, hama, penyakit, tingkat produksi, tingkat konsumsi dunia atas produk komoditi, pergerakan tingkat penawaran dan permintaan, serta harga komoditi lain seperti minyak bumi. Dengan melakukan pendampingan yang intensif kepada para petani lokal agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Adapun risiko investasi yang ketiga yaitu fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Penurunan nilai rupiah yang tajam ataupun tingkat inflasi yang tinggi akan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, sehingga dapat berakibat pada penurunan permintaan akan produk-produk yang diproduksi oleh perseroan. Langkah mitigasi dari risiko fluktuasi nilai tukar dan inflasi, JAPFA juga melakukan lindung nilai atau hedging setidaknya dalam jumlah yang dimasyarakat oleh Bank Indonesia. Risiko investasi yang keempat yaitu kompetisi. JAPFA tetap mengutamakan mutu produk, menerapkan efisiensi produk dari hulu ke hilir, dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, termasuk memberikan bantuan teknis apabila diperlukan perseroan terus meningkatkan kinerja. Adapun tata kelola perusahaan atau good corporate governance, tata kelola perusahaan yang bagus merupakan landasan untuk meraih nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu keterbukaan atau transparansi. JAPFA secara konsisten untuk berinisiatif memberikan informasi yang jelas dan relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. JAPFA bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil serta memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik, adil dan terukur sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban atau responsibility. JAPFA mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Adapun yang keempat yaitu kemandirian. JAPFA dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Yang terakhir yaitu kesetaraan dan kewajaran. JAPFA memastikan perlakuan yang wajar dan setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesimpulan dari saham JAPFA ini kami merekomendasikan buy atau beli untuk saham JAPFA ini. Yang kenapa alasannya adalah yang pertama karena dari segi ekonomi Indonesia semakin membaik, yang kedua dari valuasi perusahaan yang semakin untung dan murah, yang ketiga adalah karena ayam ini merupakan sumber protein utama masyarakat Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok Lamban Bulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.